Video ini akan membahas bagaimana Katolikisme Romawi menciptakan penyembahan berhala bagi umatnya. Dan jika Anda seorang Katolik Roma, sebelum menyaksikan video ini, tolong saksikan dulu video nomor 244 dan 245, karena video ini merupakan sambungan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kedua video itu. Peringatan ini perlu disampaikan agar Anda tidak salah memahami video ini. Rangkaian video ini merupakan hak jawab saya terhadap video Romo Patris Allegro yang menuduh tentang Protestantisme sebagai berikut. Oleh karena itu, apakah mereka menyadarinya atau tidak, teman-teman kita Protestan ini sadar atau tidak sadar, kebanyakan Protestan percaya pada teori sejarah yang namanya The Great Apostasy atau teori sejarah kemurtadan besar yang hampir identik dengan Mormon atau orang suci zaman akhir. Pernyataan Romo Patris yang baru saja kita dengar itu telah disanggah di dalam video nomor 244. Dan sekarang perhatikan berikut ini. Jika semua orang Kristen yang kita miliki catatannya, termasuk murid-murid para rasul, murid-murid dari para rasul ya, seperti Ignatius Antioquia dan seterusnya, dengan suara bulat salah tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen, bagaimana gereja diatur, dan bagaimana kita beribadah sebagai orang Kristen, ya 3 doktrin tadi, tidak ada deskripsi yang lebih tepat tentang kemurtadan besar ini selain The Great Apostasy. Pernyataan Romo Patris yang baru saja kita dengar itu telah disanggah di dalam video nomor 245. Mari kita perhatikan pernyataan dari Romo Patris berikut ini, karena akan menjadi topik utama video ini. The Great Apostasy. Ini tentu berarti bahwa makhluk-makhluk ciptaan, kaum reformis Protestan atau Nabi OSA Joseph Smith, Nabi Mormon Joseph Smith, mengungguli Tuhan Sang Pencipta. Karena Injil dan gereja mereka sekarang ini dalam satu atau lain cara telah berlangsung selama berabad-abad, sedangkan ketika Yesus awalnya mendirikan gereja langsung berantakan, langsung kolaps. Jadi gerejanya Yesus kolaps, tapi gerejanya Luther dan kawan-kawan kok bisa berdiri tegak. Wah, mereka lebih hebat dari pencipta ya, begitu. Nah, benarkah pernyataan Romo Patris itu, yaitu gereja yang didirikan oleh para reformator lebih unggul dibandingkan gereja yang didirikan oleh Sang Pencipta, yaitu Yesus? Nah, di awal kita telah mendengar tuduhan Romo Patris, yaitu bahwa Yesus membangun gerejanya langsung berantakan, sedangkan para reformis membangun gereja mereka dan tetap tegar selama berabad-abad, sehingga disimpulkan para reformis berarti lebih hebat dari gereja yang dibangun oleh Yesus sendiri. Pernyataan ini adalah sebuah pernyataan botol dan yang tidak benar. Mengapa? Karena para reformis tidak percaya adanya kemurtadan besar seperti yang diajarkan oleh gereja Mormon. Tentunya argumen Romo Patris itu tidaklah valid dan merupakan sebuah kesalahan berlogika yang disebut sebagai strawman logical fallacy. Dan sangat disayangkan jika argumen kesalahan berlogika itu disampaikan oleh seorang Romo Gereja Roma dan sekaligus seorang dosen filsafat. Teori kemurtadan besar itu diajarkan oleh Christadelphian, orang suci zaman akhir, saksi-saksi Yehuwa, dan Iglesia Ni Cristo. Dan kelompok-kelompok restorasionis ini berpendapat bahwa kekristenan tradisional yang diwakili oleh Katolik, Protestan, dan Ortodoks telah menyimpang dari iman yang benar, dan oleh karena itu, iman yang sejati perlu dipulihkan. Dan bahkan kelompok yang mengajarkan teori kemurtadan besar juga menuduh Protestan telah murtad. Jadi tuduhan Romo Patris itu sebuah pernyataan yang botol, bukan? Dan tahukah Anda bahwa grup yang mengajarkan tentang teori kemurtadan besar, yaitu Christadelphian, adalah gerakan bidat Kristen yang teologinya mirip dengan saksi Yehuwa, sedangkan orang suci zaman akhir, saksi-saksi Yehuwa, dan Iglesia Ni Cristo adalah sebuah gerakan kultus berbahaya? Dan tahukah Anda bahwa orang suci zaman akhir dan saksi-saksi Yehuwa, jika ditinjau dari perspektif psikologi kultus, memiliki ajaran yang sama dengan Katolikisme Romawi
yang dianut oleh gereja Roma. Lalu apakah kultus itu? Menurut definisi arti kata kultus yang ketiga, arti kultus adalah penghormatan secara berlebih-lebihan kepada orang, paham, atau benda dengan kata kerjanya, mendewa-dewakan, atau memuja-muja. Dan tentunya kita sebagai orang yang berakal budi baik dan memahami kitab suci, kita tidak ingin memuja-muja atau mendewa-dewakan suatu benda atau manusia lainnya, bukan? Mengapa? Karena jika kita memuja-muja atau mendewa-dewakan suatu benda atau manusia lainnya, berarti kita telah jatuh dalam penyembahan berhala yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Ini dikatakan di kitab Keluaran 20 yang berbunyi, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Nah, pemimpin kultus tahu benar bahwa tidak ada seorang pun yang mau dan bersedia memuja dan menyembahnya secara sadar. Oleh karena itu, pemimpin kultus menggunakan teknik-teknik cuci otak untuk menciptakan suatu cara agar dirinya dipuja-puja dan disembah oleh pengikutnya. Tanpa pengikutnya sadari telah memuja-muja dan menyembah pemimpinnya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pemimpin kultus bisa menciptakan suatu cara agar dirinya dipuja-puja dan disembah oleh pengikutnya. Tanpa pengikutnya sadari telah memuja-muja dan menyembah pemimpinnya sendiri. Tentunya modusnya ada berbagai macam. Poin pertama, pemimpin kultus menciptakan penyembahan berhala modern. Mengapa? Perlu kita ketahui bahwa penyembahan berhala modern itu sulit untuk dikenali, karena bentuknya bisa bermacam-macam. Oleh karena sulit dikenali, maka tanpa kita sadari, kita bisa terjatuh ke dalam penyembahan berhala masa kini. Hal ini disampaikan oleh Romo Bayu berikut ini. Masalahnya adalah ilah lain ini pada zaman sekarang lebih tidak mudah dideteksi. Kalau pada zaman kuno bentuknya gampang, tinggal ada berhala dalam bentuk patung, patung lembu emas atau patung apa saja, orang menyembah, ada ibadah dan ritual di situ, itu selesai, gampang dilihat. Tetapi dunia makin modern, ilah lain tidak hanya sekedar itu. Pelanggaran pada perintah pertama tidak sekedar itu. Modus kedua, pemimpin kultus mengklaim memiliki otoritas ilahi. Di zaman dahulu pemujaan berhala sangat mudah dikenali. Misalnya bangsa Yahudi membuat anak lembu emas dan mereka melakukan suatu ritual khusus seperti menyembah dan sambil berdoa memohon pertolongan di hadapan anak lembu itu. Tetapi di zaman masa kini, penyembahan berhala sangat sulit untuk dikenali karena bentuk dan caranya berbeda. Misalnya uang bisa menjadi berhala bagi kita, dan bahkan handphone bisa juga menjadi berhala. Tentunya kita tidak menyadari uang dan handphone bisa menjadi berhala modern, bukan? Mengapa? Karena kita tidak menyembah sujud di hadapan uang dan handphone. Tetapi sebenarnya tanpa kita sadari, uang dan handphone dapat menjadi berhala bagi kita jika kedua barang itu menjadi pusat dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga pemimpin kultus tahu betul bahwa jika dirinya mengaku sebagai Allah, maka tidak ada satupun orang yang akan mempercayainya. Iblis saja tidak berani mengaku dirinya sebagai Allah, tetapi menyamar sebagai malaikat terang. Tetapi jika ada seseorang mengaku dirinya sebagai wakil atau nabi Allah, maka banyak orang akan mempercayainya. Oleh karena itu, cara termudah pemimpin kultus memanipulasi dan membodohi orang lain adalah dengan mengklaim dirinya sebagai nabi atau wakil Allah, sehingga dengan demikian ia memiliki otoritas ilahi. Jadi yang diinginkan pemimpin kultus adalah otoritas ilahi. Mengapa sangat penting bagi pemimpin kultus untuk beroleh wewenang ilahi? Karena wewenang ilahi yang didapat oleh pemimpin kultus bisa menjadi berhala modern bagi pengikutnya, tanpa pengikutnya sadari telah memuja-muja dan menyembah pemimpinnya sendiri. Mengapa? Karena seorang pemimpin kultus yang telah mendapatkan otoritas ilahi akan dianggap sama dengan Allah sendiri. Sekali lagi saya katakan, yaitu karena seorang pemimpin kultus yang telah mendapatkan otoritas ilahi akan dianggap sama dengan Allah sendiri.
Dan tentunya Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang pemimpin kultus dianggap sama dengan Allah sendiri? Karena pemimpin kultus itu mengklaim sebagai wakilnya Allah dan Allah hanya berbicara melaluinya. Karena bagaimanapun juga pengikutnya tidak bisa bertanya langsung kepada Allah. Apa benar pemimpinnya adalah wakil Allah, bukan? Jadi pengikut kultus hanya mempercayai klaim-klaim yang dibuat oleh pemimpinnya. Dan jika semua manipulasi mistis itu dipercayai oleh pengikutnya, maka semuanya akan bekerja secara otomatis. Dan terjadi di bawah kesadaran pengikutnya, yaitu kehendak pemimpin kultus adalah kehendak Allah. Mengikuti dan mentaati pemimpin kultus berarti sama mengikuti dan mentaati Allah. Menolak dan menentang pemimpin kultus, maka dianggap sama dengan menolak dan menentang Allah. Maka dengan demikian, seorang pemimpin kultus sebenarnya adalah Allah itu sendiri, karena ia telah beroleh otoritas ilahi. Jadi meskipun seorang pemimpin kultus tidak memiliki sifat ilahi, tetapi ia sebenarnya adalah Allah karena otoritas Allah dimilikinya. Dengan kata lain, meskipun seorang pemimpin kultus tidak memiliki sifat ilahi, tetapi ia beroleh stempel ilahi, sehingga jika pengikutnya mengikuti dan mentaati pemimpin kultus berarti sama mengikuti dan mentaati Allah. Menolak dan menentang pemimpin kultus, maka dianggap sama dengan menolak dan menentang Allah. Dan ironisnya, pengikut kultus sama sekali tidak menyadari bahwa yang dia ikuti dan taati mutlak adalah pemimpinnya sendiri, bukan Allah. Yang dia sembah dan puja adalah pemimpinnya sendiri, bukan Allah. Pengikut kultus hanya mengira ia menyembah dan memuja Allah. Padahal tanpa ia sadari, ia memuja dan menyembah pemimpinnya sendiri. Semuanya terjadi karena pengikut kultus berada di bawah pengaruh teknik cuci otak yang disebut sebagai manipulasi mistis. Untuk lebih jelasnya teknik manipulasi mistis, lihat video nomor 236. Nah, ajaran Katolikisme Romawi yang mengajarkan taat kepada Paus sama dengan taat kepada Allah atau Yesus bisa dilihat di dalam pernyataan Katekismus nomor 87 yang berbunyi, kaum beriman mengenangkan perkataan Kristus kepada para rasul. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan menerima dengan rela ajaran dan petunjuk yang diberikan para gembala kepada mereka dalam berbagai macam bentuk. Perhatikan ayat referensinya di Lukas 10. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi katekismus ini mengajarkan bahwa suara Yesus adalah sama dengan suara Paus dan Magisterium. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah benar suara Kristus sama dengan suara Paus dan Magisterium? Nah, bagaimana kita tahu bahwa pengikut kultus sebenarnya mentaati dan memuja pemimpinnya sendiri? Ujiannya sangat mudah, dan mari kita uji berikut ini. Ketiga, yaitu Paus mengklaim dirinya bersifat ilahi. Alkitab mengajarkan bahwa satu-satunya pihak yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita lihat dan bandingkan pernyataan-pernyataan dari situs Katolik tradisionalis yang berjudul Kepatuhan kepada Gereja atau Paus Roma, yang mengatakan, sekarang, oleh karena itu, kami menyatakan, kami memproklamasikan, kami mendefinisikan bahwa adalah suatu hal yang diperlukan secara mutlak untuk keselamatan bagi setiap makhluk manusia untuk tunduk kepada Paus Roma. Pernyataan ini diproklamirkan oleh Paus Bonifacius ke-8 secara ex cathedra, dan doktrin ini sampai detik ini masih berlaku dan dipercayai oleh umat Katolik, yaitu ketaatan kepada Paus bisa menyelamatkan mereka. Dan juga perhatikan kutipan-kutipan yang berjudul, kutipan suci yang berbunyi, Ketaatan adalah kunci di mana surga terbuka. Kristus Yesus yang manis ini meninggalkan kamu kunci ketaatan yang manis ini. Karena, seperti yang kamu ketahui, Dia meninggalkan wakilnya, Kristus di bumi, yang harus kamu taati sampai mati, dan siapapun yang berada di luar ketaatannya berada dalam keadaan terkutuk. dan Paus Siricius berkata,
Siapapun yang tidak tunduk pada perintah aku akan diusir dari tubuh umat beriman dan akan menerima hukuman kekal. Mereka yang keras kepala terhadap otoritas gereja dan Paus Roma tidak dapat memperoleh keselamatan kekal. Nah, apakah klaim-klaim yang baru saja kita dengar itu bisa disebut sebagai penghujatan kepada Allah? Pikirkan perkataan Alkitab yang mengajarkan bahwa hanya Allah saja juru selamat, tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, ternyata Paus juga mengklaim bisa menyelamatkan, sehingga Allah bukanlah satu-satunya penyelamat. Apakah bisa Paus disebut telah menghujat Allah? Dan marilah kita melihat khotbah Romo Bayu yang berjudul Menyembah Allah dalam Makna Sebenarnya. Apa artinya menyembah Allah kalau demikian? Gereja mengajari kita penyembahan Allah seperti inilah, seperti yang dijelaskan di dalam KGK. KGK itu Katekismus Gereja Katolik pada nomor 2096. Bunyinya demikian. Menyembah Allah berarti mengakui Dia sebagai Allah, sebagai pencipta dan penyelamat, Tuhan dan Guru dari segala sesuatu yang ada, sebagai kasih yang tak terbatas dan penuh kerahiman. Perhatikan, menyembah Allah berarti mengakui Allah sebagai pencipta, penyelamat. Maka kalau kita mengalami kesulitan, penyelamat kita hanya Allah. Tidak mencari penyelamat dari tempat lain atau dari tokoh lain, bahkan dari iblis. Maka dikatakan mengakui sebagai penyelamat Tuhan dan Guru berarti yang... Nah, jika Romo Bayu mengajarkan bahwa menyembah Allah berarti mengakui Allah sebagai pencipta dan penyelamat kita hanya Allah. Tetapi Katolikisme Romawi mengajarkan bahwa Allah bukanlah satu-satunya juru selamat, karena Paus juga mengklaim dirinya bisa menyelamatkan. Apakah bisa pengikut Katolikisme Romawi telah melakukan penyembahan berhala tanpa mereka sadari? Nah, kita kembali ke pertanyaan awal kita, yaitu bagaimana kita tahu bahwa pengikut Katolikisme Romawi pemuja dan penyembah pemimpinnya sendiri? Tentunya sekarang Anda bisa menyimpulkannya sendiri, bukan? Silahkan renungkan baik-baik. Apakah Anda mengikuti dan mentaati Yesus Kristus atau mengikuti dan mentaati Paus? Siapakah yang Anda puja dan sembah? Inilah alasan utama saya mengapa saya tidak mungkin menjadi seorang Katolik Roma.